Ini lagi-lagi Pak Ustadz, Ibu Sarah selalu menganggap dirinya memang selalu membawa sial. Semua kehidupannya mulai dari kecil sampai dia menikah. Urusan pernikahannya pun juga selalu gagal. Gimana Pak Ustadz? Jadi begini Mas Farid, ini bukan karena sial, faktor sial itu tidak ada sih istilah sial itu sesungguhnya. Yang ada tadi kan kasus yang pertama, kemudian beralih yang kedua, tidak ada mengambil pelajaran dari yang pertama. Tapi kemudian tadi kan ada proses tadi, akhirnya balas dendam karena selingkuh, dibalas dengan selingkuh. Kemudian ini nggak tahan lama karena yang laki-laki selingkuh yang kedua, terus yang ketiga kena bujuk rayu kemudian nikah. Jadi proses yang pertama, kedua, ketiga ini kalau dalam pandangan Islam itu kan ini tidak sejalan, tidak bersesuaian gitu loh. Niat awalnya. Kemudian akhirnya muncullah perbuatan-perbuatan kekerasan dalam rumah tangga dari suami tadi itu. Kemudian yang kedua juga seperti itu. Yang ketiga juga seperti itu. Lah, melihat praktek kejadian yang semacam ini, seharusnya kita itu kan melakukan introspeksi diri, kembali pada tuntunan agama, apa yang harus dilakukan. Yang harus dilakukan apa? Yang pertama adalah bertobat kepada Allah. Allah Maha Penerima taubat. Jadi ketika yang pertama tadi kan bukan terus-menerus kemudian meratapi diri sebagai membawa potensi sial, tapi bertaubat kepada Allah. Mungkin ada jalan yang tidak tepat, jalan yang salah, maka kemudian ingin diluruskan kembali kepada Allah. Yang kedua, ketika melihat praktek yang pertama tadi, memohon bimbingan tuntunan. Ya Allah, jalan rumah tanggaku ini sudah di ujung tanduk, sudah akan berakhir dan berakhir sepertinya ini, maka mohon bimbingan. Kalau memang jalan cerai ini adalah jalan terakhir menurut tuntunanmu, maka berilah kesempatan untuk membangun rumah tangga yang lebih baik lagi di kemudian hari. Saya ingin bertanya pada Bu Sarah, jadi proses tadi, bagaimana hubungan spiritual Mbak Sarah kepada Allah? Pak Ustadz, Iya. pernikahan saya ketiga, karena dia mengatakan semua karena Allah, saya memutuskan untuk berhijab. Lalu kami pergi lakukan ibadah umroh. Umroh. Iya. Dengan berharap inilah pernikahan saya terakhir. Iya. Terus dalam praktek di rumah Bu, misalkan ibadah atau yang lainnya bagaimana? Suami tadi dan ibu juga? Alhamdulillah dia tuh terlihat baik Pak Ustadz. Iya. Dia sholat jadi imam. Iya. Tapi semua berubah ketika saya udah nggak bekerja dan nggak punya penghasilan. Dia mulai cari gara-gara. Gini Pak Ustadz, Iya. Ibu Sarah sempat depresi pada saat itu. Iya. Dia cerita ke kita dan bahkan sempat membuka hijabnya karena dia kecewa. Iya. Awalnya adalah dia percaya calon suaminya ini menikahi dia karena Allah, tapi ternyata perlakuan ke Ibu Sarahnya seperti itu. Iya. Jadi memang gini Mas Farid, problem yang berat tadi, kadang-kadang kalau kita tidak bisa menyikapi, pasti kita akan mengalami depresi, tekanan batin yang luar biasa dan kita tidak tahan, maka kemudian akhirnya ada pelarian dan pelariannya itu tidak pada jalan yang baik, tapi kayak tadi itu dengan membuka tadi itu. Seharusnya ketika mengalami problem yang berat ini, kita memohon kepada yang membuat problem. Siapa itu? Kita mengakui kesalahan kita dan memohon Allah berikan jalan keluar. Jadi ketika kalau digambarkan dalam hadis Nabi itu begini, ketika ada hamba yang sedang berdosa dan kemudian dia meratapi diri dan bertaubat, maka Allah memberi ruang selebar-lebarnya, kemudian Allah akan memaafkan dan kemudian Allah akan menuntun hambanya ini. Jadi yang seharusnya tadi misalkan Mbak Sarah tadi yang sudah baik tadi pulang dari umroh, seharusnya menguatkan keimanannya. Apalagi kalau kita lihat ini, ujian yang pertama sudah terjadi, yang kedua ini, yang ketiga tadi itu. Jadi ketika yang ketiga tadi, Mbak Sarah tidak tahan tadi, maka kemudian akhirnya membawa pelarian. Pelariannya inilah bukan justru memberi solusi, tapi semakin menambah beban problem, akhirnya kemudian depresi tadi, Mas Sarah. Ya, karena pelariannya bukan ke Allah ya. Iya, bukan ke jalan yang baik. Harusnya itu kan justru cerita kepada orang-orang baik atau bergaul dalam majelis-majelis ilmu, majelis-majelis keagamaan, membangun teman yang baik supaya mendapatkan curhatan yang baik tadi itu. Dan yang terpenting adalah curhat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan tuntunan, Allah akan menguatkan hatinya menjadi kuat sehingga bisa menjalani kehidupan ini. Ibarat kata kita berkawan dengan yang baik, kita jadi baik. Iya, baik, sama halnya betul. dengan pepatah, kita berkawan dengan pedagang ikan, kita akan bawa betul. ikan. Kalau kita Dengan pedagang main sama parfum, kita pisau, bisa wangi. ikut wangi, betul sih seperti itu Pak Betul, Ustadz ya. betul. Nah, gini Ibu, saya cuma mau nanya satu hal. Ibu kan awalnya memutuskan untuk berhijab, kemudian membuka karena Ibu kecewa. Apakah dalam hati Ibu nih, Ibu merasa itu lebih baik atau tidak? Tidak. Karena saya merasa apa yang saya lakukan itu adalah suatu pelarian. Saya merasa saya itu sedang protes sama Tuhan. Di
saat saya ingin baik, saya ingin rumah tangga saya yang baik, ketika saya menjalankan ibadah 5 waktu, saya menjalankan puasa. Tapi kenapa suami saya, setelah harta saya habis, dia pergi mentalak 3 saya lewat SMS. Dan ternyata dia tuh. Iya Bu, Udah, sabar Bu, tenang dulu ya, sabar Bu ya. Bu. Syukur alhamdulillah sih, Iya. ibu ketika membuka sebenarnya ada pertentangan dalam hati. Dia merasa ini nggak baik, cuma karena alam bawah sadar dia membawa itu, Iya, iya. tetap terus membuka hijabnya. Jadi sebenarnya ibu ini kalau kita amati masih punya apa ya, suasana batin kerinduan keagamaan itu tinggi. Tapi ketika menghadapi realitas ujian beban hidup yang berat tadi, akhirnya kemudian kalah tadi ke potensi diri yang baik tadi itu. Yang kedua begini Mas Farid, tadi kan kalau lihat ada kasus-kasus tadi kan ada keterlibatan orang lain. Jadi artinya ketika pernikahan tadi kan nggak tulus. Terus laki-laki tadi kan meninggalkan suaminya terus ingin merebut dengan ibu. Jadi cara yang tidak baik nanti akan mempengaruhi pada hasil yang tidak baik. Inilah pentingnya dalam usaha apapun kehidupan kita, mesti dimulai dengan cara yang baik. Kalau dalam konteks tuntunan agama, setiap amali yang baik harus diawali dengan baca doa, dengan basmalah dan lain-lainnya. Ini adalah bagian dari perlindungan diri kita memohon pada Tuhan. Sama dengan ketika ibu tadi, kisah tadi itu kan akhirnya berpengaruh. Karena awalnya tidak baik, nanti kemudian akan muncul. Suaminya menikahi ibu tadi kan bukan karena niatan tulus, hanya ucapan tadi kan, karena ingin merebut harta benda ibu tadi, maka akhirnya juga akan terulang yang ketiga kalinya kalau lihat kasus tadi itu.